Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anandaku, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, sebagaimana biasanya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin temannya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama. Sebelum itu saya ingin dulu mengecek kehadiran teman-temannya. Saya ingin bertanya kepada ketua kelasnya, apakah hari ini temannya semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. Berarti berdiri dulu semua anandaku. Saya ingin mengecek kerapian berpakaiannya. Ya, alhamdulillah, ya semua sudah rapi. Silahkan duduk kembali. Saya minta anandaku semua perhatikan sampah-sampahnya di bawah mejanya. Kalau ada tolong diambil, dipungut, ya, karena kebersihan itu adalah merupakan bagian dari iman. Oke, baik anandaku semua. Pada kesempatan hari ini, inilah ya dua pokok sub pembahasan yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan bagaimana mensolati jenazah saudara kita ketika ada yang meninggal atau wafat, dan yang kedua adalah bagaimana kita kemudian menguburkannya, ya. Nah, anandaku semuanya, jadi pada kesempatan ini saya ingin kemudian terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan bagaimana kemudian mensalati jenazah, dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama anandaku bagaimana kemudian mampu untuk menganalisis, ya. Jadi anandaku mampu untuk kemudian menunjukkan dalil tentang mensalati jenazah. Kemudian tujuan yang kedua atau kompetensi dasar juga yang kedua adalah anandaku bagaimana kemudian mampu untuk menunjukkan dalil, ya, tentang bagaimana menguburkan jenazah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu anandaku mampu untuk kemudian menganalisis, ya, ketentuan dan tata cara mensolati jenazah. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana anandaku mampu menganalisis ketentuan tata cara kemudian menguburkan jenazah. Sedangkan untuk dari sisi aspek keterampilannya yaitu anandaku nanti mampu untuk mempraktekkan bagaimana cara menyalatkan jenazah, dan yang kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah bagaimana kemudian anandaku mampu untuk mempraktekkan bagaimana menguburkan jenazah. Jadi ada 7 ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana mensalatkan dan kemudian menguburkan jenazah. Ya, terlebih dahulu kita bernyanyi sebagai motivasi bagi kita, ya, bahwasanya kita ini tidak ada yang abadi. Suatu saat kalau Anda tidak sholat, maka Anda yang akan disolati. Oke, baik, kita bernyanyi bersama-sama. Ada sebuah lagu itu yang kemudian sangat, ini sebenarnya sudah lagu lama, ya, tapi kemudian dipopulerkan lagi oleh artis-artis saat ini. Ya, judul lagu itu kalau saya tidak salah adalah Sepohong
kayu. Oke, baik, kita bersama-sama bernyanyi ya. Saya hitung mulai dari 1 sampai 3. Ya, 1, 2, 3. Mulai. Sepotong kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Oke, baik ya, beri aplaus dulu untuk semuanya ya. Oke, baik anandaku semuanya. Nah, selanjutnya anandaku ya, amati dulu ya slide yang ada di atas ya, ini. Ya, perhatikan slide yang ada di atas. Nah, di sini sudah tampil beberapa macam gambar ya terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu menyalatkan dan menguburkan. Nah, salah satu pertanyaannya, yang mana pertanyaannya ini ya adalah pertanyaan yang umum yang biasanya sering kita dapati ya di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita melihat fenomena ini, maka muncul pertanyaan, apakah kalian pernah ikut menyalatkan dan menguburkan jenazah? Oke? Apakah Anda pernah? Belum pernah mensalatkan jenazah, belum? Nah, makanya di sini karena ya rata-rata kemudian kalian tidak pernah menyalatkan jenazah, maka pada hari ini sangat penting anandaku untuk mengetahui bagaimana cara mensalati jenazah serta menguburkannya. Karena itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, sekarang anandaku perhatikan slide berikutnya. Nah, ini ada tayangan yang saya akan tampilkan. Silakan anandaku lihat tayangan di atas. Ya, ini ada sebuah video yang kemudian viral di media sosial ketika masih waktu itu wabah COVID-19, ya, di mana adalah salah satu di antara petugas yang ketika menyolati jenazah itu ya ada hal yang lain yang ganjil yang kita biasanya lihat pada umumnya. Ya, silakan diperhatikan. Ya, luar biasa ya salat jenazahnya. Ya. Ya, silakan dilihat slide-nya. Ya, yang jadi masalah, yang menjadi makmumnya di belakang juga tidak menegur imamnya. Nah, itu. Tidak ada salamnya juga. Saya perhatikan, tidak ada salam ke kanan, tidak ada salam ke kiri. Nah, sekarang muncul pertanyaan ya untuk tayangan ini, sebagaimana anandaku melihat ketika anandaku menyaksikan tayangan tadi ya, sekitar di mana tayangan tadi itu menampilkan ya seorang petugas ya yang kemudian menangani COVID-19 itu melakukan atau melaksanakan sholat jenazah. Muncul sebuah pertanyaan dari tayangan tadi yang kita saksikan bersama, apakah tadi penyelenggaraan sholat jenazah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, olehnya itu inilah yang akan kita gali lebih dalam ya permasalahan ini, dan nanti akan saya berikan setiap kelompok ya nanti LKPD-nya setelah kelompoknya terbentuk. Ya, baik ya, silakan kemudian duduk berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian Bapak akan kemudian memberikan LKPD masing-masing
Ya, tentunya dari pengembangan tadi tayangan yang tadi kita lihat bersama, ya bagaimana seorang petugas itu menyalati jenazah, yang kemudian jenazah itu adalah yang menderita wabah COVID-19. Baik, saya akan ya kelompok 1, ya silakan Anda nanti berdiskusi dengan temannya, ya untuk kemudian menggali lebih jauh terkait dengan permasalahan apa yang bisa kita dapatkan dari tayangan pertama tadi, yang tadi Bapak telah tampilkan bagaimana kemudian pelaksanaan salat jenazahnya. Nah, ini kelompok 2. Ya, ini. Ya, kelompok 2 LKPD-nya. Nah, kemudian kelompok 3. LKPD-nya. Ya. Ya, silakan kelompok 1 didiskusikan pokok permasalahan apa yang Anda dapatkan dari tayangan tadi. Nah, kemudian Anda diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, begitu juga dengan kelompok 2. Ya, kelompok 2 Anda buat permasalahan apa yang Anda bisa dapatkan tadi dari tayangan tadi. Ya, kemudian Anda diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oh ya Pak. Nah, begitu juga dengan kelompok 3, ya silakan Anda setelah menikmati tadi tayangan itu kemudian untuk mengambil sebuah permasalahan apa yang Anda bisa dapatkan, kemudian mendiskusikan dengan teman kelompoknya untuk Anda berikan apa solusinya dari permasalahan itu. Ya, silakan didiskusikan. Untuk kelompok 1 dulu, saya ingin kemudian memberikan gambaran sedikit, ya, karena tadi saya lihat permasalahannya, ya, yang didapatkan yaitu terkait dengan, ya, dari tayangan tadi, ya, apakah salat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, itu tadi yang didapatkan dari permasalahannya. Baik, saya untuk membantu, ya, untuk membantu anandaku kelompok 1 ini supaya Anda bisa ada gambaran sedikit terkait dengan bagaimana solusi dari masalah itu. Ya, silakan diperhatikan tayangan ini. Ya, silakan diperhatikan. Ya, tayangan ini kemudian Anda bandingkan, ya, tadi dengan tayangan yang pertama dari permasalahan yang Anda buat, ya, untuk kelompoknya. Oke, ya, sudah disaksikan, ya. Ini cuma Bapak membantu memberikan gambaran, ya, terkait dengan permasalahan tadi. Ya, Anda kemudian analisis saja dari itu sehingga kemudian Anda bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi. Oke, ya, itu untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2, ya, saya lihat tadi permasalahannya yang ditemukan yaitu tentang Hadis. ya, mengamati tadi video hadis yang menyalatkan jenazah, ya, dan kemudian memberikan kesimpulan tentang ketentuan cara menyalatkan jenazah. Jadi, ya, untuk kelompok 2 ini itu dia kemudian membuat sebuah masalah, apakah ada dalil yang bisa dijadikan dasar landasan, itu membutuhkan dalil. Nah, tadi saya sudah memberikan gambaran, ya, tinggal Anda kemudian mengembangkan dan kemudian mencari apa solusinya, ya, dari permasalahan yang diangkat untuk kelompok 2. Nah, kalau saya lihat kelompok 3 itu telah mendapatkan sebuah permasalahan, ya, terkait dengan pengamatan video tentang bagaimana menguburkan jenazah. Oke, supaya Anda bisa ada gambaran solusi yang Anda bisa dapatkan dari masalah itu, saya akan memperlihatkan.
ya, saya akan memperlihatkan tayangan untuk membantu Anda, ya anandaku, untuk mendapatkan solusi ya dari permasalahan itu. Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang, berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Nah, baik kelompok 1, ya silahkan dulu didiskusikan kembali kepada temannya. Anda bisa pakai HP-nya untuk mencari jawaban atau solusi dari permasalahan tadi yang telah didapatkan. Ya, terkait dengan mengenai seputar sholat tadi. Ya, nah, begitu juga dengan kelompok 2, silakan didiskusikan dengan temannya dulu. Ya, bisa pakai HP-nya untuk browsing, cari jawaban atau solusi dari permasalahan tadi yang didapatkan dari tayangan pertama yang Bapak tadi tampilkan. Begitu juga dengan kelompok 3. Nama pendek aja. Iya, nama pendek cair. Caranya untuk supaya solusi itu Anda cepat dapatkan, ya maka Anda urut dengan teratur sesuai mekanismenya. Nah, sesuai dengan mekanismenya supaya Anda jawabannya itu, solusinya itu tersistematis. Oke, baik. Ya, karena saya melihat ya semuanya sudah selesai. Ya, silakan saya minta kelompok 1 ya untuk bisa mempresentasikan. Ya, silakan Ananda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hasyim Arsyad, perwakilan kelompok 1, ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami yang mengenai pertanyaan apakah sholat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jawaban dari kelompok kami adalah tidak sesuai, karena terkait menyolatkan jenazah sesuai fikih ulama Syafi'i dari penjelasan Al-Qadi Abu Suja dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib,
bahwa dalam tata cara sholat jenazah ada 7 rukun yang harus dikerjakan. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya saya minta kelompok 2 untuk menyajikan ataukah mempresentasikan solusi ataukah jawaban yang tadi dari permasalahan yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi terkait permasalahan yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, dari pengamatan video tadi serta hadis tentang menyolatkan jenazah, kami diberi permasalahan untuk menyimpulkan ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam. Adapun ketentuannya menurut kami sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang paling utama menyolatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk menyolatkan jenazah adalah orang yang diwasiatkan, ulama atau pemimpin, orang tua si jenazah, anak-anak si jenazah, keluarga terdekat dan kaum muslim. Tadi ya hasil diskusi yang telah kami diskusikan selaku kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, oke, baik, kita melangkah kepada kelompok 3. Ya, silakan naik ke atas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas kesimpulan ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Cara menguburkan. Waktunya, menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. 2. Matahari saat berada di tengah-tengah atau saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat. Ya. 3. Saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Presentasi dari kelompok saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3 dari jawabannya. Nah, semuanya tadi ya sudah menyajikan, mempresentasikan ya hasil jawaban yang telah didapatkan dari setiap permasalahan yang telah kemudian tadi dimunculkan. Nah, sekarang selanjutnya adalah saya berikan kesempatan dari kelompok 1 atau kelompok mana saja yang kemudian untuk menanggapi. Ya, saya beri kesempatan kelompok 1 dulu untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang lain. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rasul Pestio, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok ketiga. Bagaimana ketika mayit telah dikuburkan, ada barang berupa gigi palsu yang terbawa dalam kuburnya, atau Ya. si mayit tidak menghadap ke kiblat, apakah boleh dibuka dan digali kuburnya? Ya. Baik, itu tadi tanggapan yang dikemukakan oleh kelompok 1 kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 ya, ketika ingin menjawab dari tadi tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan Ananda. Ya, silakan berdiri. Ataukah mana sudah didapat? Ya, silakan dijawab. Pertanyaannya yaitu, bagaimana ketika mayit telah dikuburkan ada barang berupa gigi palsu yang terbawa dalam kuburnya, atau si mayit tidak menghadap ke kiblat, apakah boleh dibuka dan digali kuburannya? Jawabannya, Syekh Salim bin Sumair Al-Halrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan 4 hal yang bisa menjadi alasan sebuah kubur boleh dibuka lagi. Dalam kitab tersebut beliau menuturkan yang artinya mayit telah dikuburkan boleh digali kembali dengan 4 alasan.
untuk memandikannya bila kondisinya masih belum berubah, untuk menghadapkannya ke arah kiblat karena adanya harta yang ikut terkubur bersamanya, dan bila si mayat seorang perempuan yang di dalam perutnya terdapat janin yang dimungkinkan hidup. Lihat Salim bin Sumair Al-Halrami Safinatun Najah. Ya. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3 jawaban yang telah diberikan ya. Jadi kalau saya tidak salah ya, kemudian kelompok 3 mengatakan bahwa ada 4 hal yang kemudian yang harus anandaku pahami kapan dibolehkannya mayit itu digali kembali atau dibuka kembali kuburnya. Nah, jadi pertanyaan di kelompok 1 tadi bahwa apakah boleh kemudian itu digali, dibuka? Ya, jawabannya di situ sudah terjawab bahwa itu boleh dengan 4 hal. Yang pertama, ketika lupa dimandikan, langsung dikubur tapi lupa dimandikan. Maka karena memandikan jenazah itu sebagaimana pertemuan kita di awal kemarin ya, bahwa memandikan itu hukumnya wajib, maka mau tidak mau yang tadi sudah dikuburkan itu karena baru tahu ternyata yang mati ini orang Islam. Ya, yang mati ini orang Islam, tetapi ya kita tidak tahu identitasnya itu hari, langsung kita kubur saja. Maka ketika pada waktu kita telah tahu bahwa dia adalah orang Muslim, maka ya kita boleh kembali membuka kuburnya dan menggalinya dan kemudian memandikannya kembali, selama ada catatan di situ dalam pernyataan ulama itu bahwa selama kemudian jenazahnya belum hancur. Ya, artinya ya belum hancur, artinya ya masih ya mungkin berarti ya mungkin baru berumur 3 hari atau 1 minggu. Ya, itu pun 1 minggu itu sudah berulat nih. Ya. Nah, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Jika ada seorang wanita yang mati ya, yang kemudian diketahui bahwa ternyata janin yang wanita ini hamil dan dia mati, tetapi janinnya itu kemudian masih hidup. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka ya boleh untuk kemudian menggali dan membuka kembali kuburnya, karena menggali dan membuka kubur itu sebenarnya itu dilarang di dalam Islam sebagai penghormatan kita kepada si mayit, tetapi dengan kondisi 4 hal itu maka kita dibolehkan untuk menggalinya. Ya, beri kita aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, bagaimana? Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Ya, menanggapi kepada kelompok siapa? Oh, jawaban dari kelompok 1. Ya, perhatikan kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashifa, perwakilan dari kelompok 2, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya ialah, bagaimana jika terlanjur dikubur tetapi salah dalam tata cara mengsolatinya? Apakah harus digali kembali kuburannya kemudian disolati ulang kembali mayatnya? Oke, silakan dijawab untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magulam Gasi dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika terlanjur dikubur tetapi salah dalam tata cara mensolatinya? Apakah harus digali kembali kuburnya kemudian disolati ulang kembali mayatnya? Tidak perlu digali, cukup mensolatinya di atas kuburannya, karena Syekh Khatib Al-Syarbini menegaskan dalam masalah ini terdapat 5 pendapat. Yang pertama, tidak ada batas berapa umur jenazah yang boleh disolati di kuburnya. Berpijak dari pendapat ini, sah mensolati jenazah para sahabat dan ulama setelahnya sampai hari ini. Pendapat ini tidak mensyaratkan orang yang mensolati harus tergolong ahlul fadli atau orang yang berkewajiban mensolati saat hari kematian jenazah. Keempat, selama masih tersisa anggota tubuh mayat, bila anggota tubuh mayat telah hancur, maka tidak boleh disolati. Bila ragu-ragu masih tersisa atau telah sirna, maka dihukumi masih tersisa. Yang terakhir, dikhususkan untuk orang yang berkewajiban mensolati saat kematian mayat. Berpijak dari pendapat ini, tidak
ada batasan berapa lama usia jenazah yang boleh disolati di kuburnya, asalkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban mensolati saat kewafatan jenazah. Pendapat kelima ini adalah yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Rafi'i dalam kitab Al-Syar' Al-Sagir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Dan juga untuk kelompok berapa tadi yang bertanya? Ya, kelompok 2 dari pertanyaannya. Ya. Jadi, ketika tadi Anda melihat tayangan yang pertama, seorang petugas yang salah ya di dalam melakukan salat jenazah, ya karena pasti kalau keluarganya itu dia lihat itu ternyata anggota keluarganya diperlakukan seperti itu salat jenazahnya, maka pasti dia tidak terima. Nah, apa solusinya? Tadi solusinya sudah dikemukakan oleh kelompok 1 bahwa kalau begitu harus disolati ulang. Tapi tidak mutlak harus digali kembali kuburnya kalau dia sudah dikubur. Tidak perlu lagi dibuka. Tinggal kita berdiri di atas kuburnya menghadap ke kiblat. Ketika jenazahnya itu adalah laki-laki, maka kita berdiri sejajar dengan kepalanya. Ketika jenazahnya itu perempuan, maka kita berada di tengah perutnya. Nah, sambil kita kemudian ya melakukan sholat jenazah sebagaimana biasanya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya, oke, baik, kita beri aplaus untuk semuanya. Ya. Baik anandaku, ya tadi dari diskusi yang telah kita lakukan dari sebuah permasalahan dan dari beberapa permasalahan, nah kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan? Ya, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Baiklah, saya ingin menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan menyolatkan serta menguburkan jenazah atau mayit itu harus sesuai dengan syariat Islam. Apabila tidak terpenuhi ketentuan sesuai syariat dan ajaran Islam, itu seluruh rangkaian menyolatkan serta menguburkannya itu dianggap tidak sah atau tidak diterima. Ketika rukun dan syaratnya tidak benar, terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya, Gitu. oke, baik. Beri aplaus dulu untuk ya Dwi Gita yang telah memberikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini bahwa ya terkait dengan pelaksanaan pengurusan jenazah khususnya dalam hal mensolati dan menguburkan jenazah, maka semuanya itu harus mengacu kepada ketentuan syariat Islam, yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya. Karena dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari pelaksanaan pengurusan jenazah itu khususnya mensolati dan menguburkan, maka pelaksanaan itu menjadi sempurna ataukah sah dalam pandangan syariat. Oke, baik, kita beri aplaus untuk semuanya. Baik anandaku semua, di akhir pembelajaran kita pada hari ini saya ingin memberikan bahan evaluasi ya berupa soal yang Anda bisa kerjakan melalui handphonenya masing-masing. Silahkan anandaku buka handphonenya. Nah, di situ saya sudah share ya link atau soal yang Anda bisa kerjakan untuk menilai anandaku semua, mengevaluasi anandaku semua sejauh mana anandaku telah memahami pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, saya beri waktu 30 menit ya untuk Anda mengerjakan soal tersebut. Kerjasama ya, nggak boleh kerjasama ya, ini kerja individual, bukan lagi kerja kelompok ya. Jadi Anda ya kerja masing-masing melalui smartphone-nya ya dari soal yang tadi ya Bapak kemudian kirim. Oke ya, saya lihat ya Anda sudah selesai semua. Ya, semoga nilainya bagus. Baik ya, nanti
untuk hasilnya akan kemudian saya kabari di pertemuan kita selanjutnya, ya, yaitu terkait dengan materi yang akan kita bahas nanti mengenai masalah siarah kubur dengan taksiyah. Ya. Nah, baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita, jadi saya berikan tugas anandaku semua. Ya, tugasnya masih tugas per kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugasnya masing-masing semua sama, yaitu Anda membuat sebuah laporan dalam bentuk portofolio dari hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, kemudian yang kedua, tugas yang kedua yang saya beri, bagaimana setiap kelompok membuat video, ya, video pendek terkait dengan bagaimana menyalati jenazah dan kemudian menguburkan jenazah. Jadi Anda buat video praktek, ya, dan saya tunggu hasilnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga pelajaran kita pada hari ini itu kemudian memberikan manfaat bagi kita semua, ya, karena materi kita ini sebenarnya adalah materi yang harus betul-betul kita pahami dengan baik, karena yang namanya orang mati sering kita dapatkan, ya, di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Nah, bagaimana seandainya jika, ya, ketika kita mendapati orang yang meninggal lantas tidak ada di sekeliling kita yang tahu terkait dengan pengurusan jenazahnya, maka berdosa maka kita semua di situ berdosa. Ya. Dan dosanya itu tetap, ya, tidak akan hilang sampai kemudian penyelenggaraan jenazah itu selesai. Nah, makanya di sini sangat penting anandaku, karena ini kita banyak bersentuhan dengan masyarakat, banyak kemudian kita melihat di sekeliling kita orang yang mati. Baik, sebagai penutup, saya minta kepada ketua kelas, ya, untuk kemudian memimpin kembali berdoa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr Baik anandaku semua, sebelum kita beranjak dan pulang ke rumah masing-masing, jadi Anda kemudian bersihkan kembali tempat duduknya, rapikan, dan saya doakan semoga perjalanan Anda kemudian lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih semuanya, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.